Oke, kita lanjut materi kita. Kita akan menganalisis tangga dan jalur evakuasi jika terjadi kebakaran dan gempa pada bangunan yang telah kita buat. Nah, yang pertama kita lihat dulu bahwa kita punya tangga, yaitu tangga samping ya, yang ini samping kiri ya, dari depan samping kiri, samping kanan juga ada ini ya, dan ada tangga di belakang. Tangga di belakang ini ya. Oke, kita coba analisis apakah kebiasaan manusia dengan hasil analisis ini mereka bisa ketika kita suruh mereka keluar dari gedung untuk dievakuasi, apakah mereka menggunakan tangga samping kiri dan samping kanan dan tangga utama. Bagaimana perilaku dari manusia ketika terjadi evakuasi. Nah, jadi kita cek dulu. Untuk manusianya kita taruh di dalam ruangan. Total jumlah manusia yang ada di gedung ini, jumlah orangnya adalah 359. Karena ini adalah bangunan kampus, bangunan laboratorium juga dalam, ada bangunan ruang praktek ya, ruang laboratorium, praktek, dan beberapa ruang administrasi, dan juga ada di dap, maintenance dan sebagainya. Jadi ada juga di toilet ya. Di sini di area toilet saya taruh juga ya. Toilet tidak kelihatan tertutup ini. Juga saya taruh juga ya. Jadi coba kita lihat secara wireframe. Nah, toilet juga ada. Semua toilet saya taruh orang juga ya, pengguna. Kiri kanan. Ini juga. Nah, saya mau kita coba analisis perilaku orang ketika dievakuasi. Apakah mereka menggunakan tangga kiri kanan atau mereka hanya menggunakan tangga utama, dan bagaimana penumpukan di tangga utama. Karena ini bangunan 4 lantai, sudah itu ada 359 orang. Oke, kita coba dulu berapa menit dia mencapai titik evakuasi. Saya anggap titik evakuasi adalah di bagian depan ini ya. Bagian depan. Ini ya. Ini ya. Yang ini depan ini saya anggap titik evakuasi. Ini juga ya. Titik kumpul di depan bangunan ya. Oke. Sekarang kita coba simulasikan dengan 3 tangga, kapasitas orang 359. Oke, kita play. Nah, kita lihat. Yang posisi lantai bawah, mereka itu langsung di dalam ruangan ini, mereka keluar, mereka langsung memilih pintu ya, 2 pintu ini. Karena ini keadaan darurat, 2 pintu dibuka ya. Cuma pintu samping saya tidak buka. Saya tutup. Pintu sampingnya juga saya tutup. Jadi saya mau mereka lewat depan semua. Kita lihat berapa menit dengan speed 1 detik 1 meter. Ini normal ya. Yang normal itu sebenarnya 1 detik 0,5 orang jalan santai. Tapi karena ini adalah evakuasi, maka saya bikin 1 meter itu 1 detik. Kalau normal 0,5 meter per detik ya, itu normal. Kalau orang jalan normal ya. Tapi ini saya bikin 1 meter. 1 meter 1 detik. Jadi orang dia sudah melangkah 1 langkah. Dalam hitungan ke-1 dia sudah melangkah 1 langkah. Nah, kita lihat ya ini. Nah, kita lihat di sini pasti terjadi penumpukan. Nah, ini kan? Coba saya lihat di ini ya, ini. Kita lihat ini di tangga ini dia terjadi penumpukan yang luar biasa ya. Mana ini? Oh, tidak bisa ya. Nah, ini ya. Kita lihat. Nah, di tangga utama itu
dia terjadi penumpukan yang banyak di tangga utama. Dan tangga samping itu hampir-hampir sedikit pengguna ya. Tangga samping hampir-hampir mereka semua maunya dari arah tangga utama. Ya, terus ada tangga di samping kiri kanan. Kenapa begitu? Nah, saya baca di tutorial software itu dia katakan bahwa kebiasaan manusia itu mengikuti jalur yang sudah ada, mengikuti komunitas yang sudah ada. Ketika ada orang yang pakai tangga utama, mereka semua berlomba-lomba lari sini dalam keadaan panik ya. Mereka tidak lagi berpikir bahwa ada tangga lain di samping kiri kanan. Sekalipun ada tulisan tangga, mereka lebih cenderung ke tempat yang mereka ada banyak orang di sana. Ya, itu namanya sosial ya, social link ya, social link. Social link itu mereka berkumpul dan mencari tempat yang banyak orang lewati. Bahkan lihat ya di sini yang menjadi perhatian tuh mereka semua keluar dari hampir rata-rata tuh keluar dari pintu sini. Padahal pintu sini juga saya buka. Nah, itu karena apa? Karena perilaku manusia itu mereka mengikuti orang yang sudah ada di jalur itu. Jadi dia sudah ikut. Karena mereka dari depan lurus. Jadi padahal ada pintu di sampingnya juga. Nah, ada ikut pintu ini ya. Coba ya kita lihat ya ini. Mereka tidak ikut pintu. Yang ikut pintu ini cuma orang-orang dari kamar mandi ya. Bahkan kalau kita lihat di sini, ini penumpukannya luar biasa ini. Nih ya. Ini penumpukannya luar biasa di sini nih. Tapi, nah, orang tidak mau ikut ke sana, harus ada tangga di sini. Ya, ada tangga di sana. Dia tidak mau ikut tangga itu. Lihat. Dia tidak mau ikut tangga itu. Dia ikut orang banyak yang sini lari ke sini, yang keluar dari toilet juga dia ikut orang lari sini. Padahal yang ini, ya, yang ini dia ikut yang sana. Ya, ini kan dia ikut ya. Ya lihat. Tapi yang tadi dari toilet dan sini ketika dia keluar lihat orang dari sini, dia ikut orang dari sini. Ya, akhirnya terjadi penumpukan seperti ini. Nah, ini dari lantai paling atas, lantai 3, lantai 2 sama. Penumpukan banyak sekali nih. Kita lihat sini ya. Nah, ini sampai merah ini ya. Jadi terlalu rapat ya. Orang-orang yang berdiri terlalu rapat nih, lihat. Rapat sekali ya. Nah, kita lihat. Ini rapat sekali. Jadi kalau mereka sudah sampai di bawah ini ya. Nah, ini dia maunya keluar lewat sini ya. Dia tidak mau ke sini ya. Oke? Jadi kenapa bisa? Karena ini adalah perilaku manusia. Perilaku manusia ya kita lihat ya. Mereka akan mengikuti jalur di mana orang paling banyak ikuti. Jadi mungkin untuk mengatasi ini rambu-rambu ya, rambu-rambu evakuasi itu dipasang di dalam bangunan sehingga mereka tahu oh ada tangga sebelah kanan, bisa juga sebelah kanan ya. Karena kalau tidak ya ini perilaku manusia dia akan ikut pintu yang dimana orang lewati banyak orang. Ini sampai penumpukan di sini. Ini sampai tumpuk di sini juga mereka tetap mau lewat jalur sini, tetap mau lewat tangga utama. Nah, kita lihat ya. Nah, ini juga menjadi catatan bahwa pintu ini juga pun tidak bisa menampung ya kalau ini jadi pintu utama karena 359 orang mereka keluar lewat pintu depan ini. Ini ada tapi mereka tidak pakai ketika dalam keadaan darurat. Mereka kebanyakan ikuti orang yang paling banyak. Kecuali tangga di sini, nanti sebentar kita coba lagi. Tangga yang utama saya tutup. Saya mau lihat mereka larinya kemana. Oke, tangga utama saya tutup. Saya akan lihat mereka semua larinya kemana. Ini kita lihat dulu ini berapa menit. Sudah 320 orang yang keluar. Sampai ke titik aman ya.
Kita lihat sampai titik aman itu berapa menit. Oke. Oke, titik aman itu 3 menit. Ini 214 ya, 214 bagi 60 ya. Berarti 3 menit 34 detik. 3 menit 34 detik ya. Oke. Sekarang saya mau saya mau bikin mereka itu lewati tangga satu tangga saja. Jadi mereka lewat tangga kiri kanan ya. Jadi tangga ini saya tutup dulu. Ini ya, tangga ini. Tangga ini saya tutup. Mereka tidak bisa turun. Saya disable. Ini juga saya disable. Di tangga utama saya tutup di lantai 2 dan 3 ya. Iya. Lantai 3 dan 4 itu saya tutup, sedangkan saya buka mereka di lantai yang saya buka itu di lantai 1 dan 2. Jadi tangga utama itu tangga 1 ke lantai 2 itu saya buka, sedangkan 3 dan 4 itu saya tutup ya. Supaya kita lihat apakah mereka bisa memakai tangga kiri kanan ini. Oke, ayo kita lihat. Sekarang mereka akan lewati ini tangga ini saya kasih putus tadi ya, 2 ini sudah putus, tidak aktif. Jadi kita lihat apakah mereka akan membagi secara otomatis kiri kanan untuk lantai 3 dan 4. Oke. Nah, oke. Kita coba. Kita play. Ya. Oke, ini yang lantai 1 mereka semua. Nah, itu mereka sudah ya. Yang ini mereka keluar pintu dan mereka sudah menggunakan tangga di sini. Mereka sudah gunakan tangga. Samping juga sudah ya. Ini juga sudah. Ini orang ini terlambat ini. Nah, oke. Kita lihat kalau ini ya. Nah, ini sudah betul mereka sudah menggunakan tangga yang lain. Karena tadi jalur ini saya tutup untuk lantai 3 dan 4. Sedangkan lantai 2 itu masih pakai. Mereka keluar lewat sini. Nah, ini sudah agak rapi ya. Sudah agak rapi karena mereka menggunakan tangga kiri kanan. Kalau tidak, tangga kiri kanan ini tidak berfungsi. Karena kejiwaan orang itu dia akan mengikuti orang yang di depannya. Social link ya, social link. Jadi dia akan mengikuti orang yang jalan di depannya. Jadi ini juga jadi satu problem ya. Nah ini kan. Nah kita lihat kan. Mereka bergelombang. Karena dia tidak mungkin berpencar ya. Dia larinya bergelombang. Padahal di sini tuh banyak tangga. Tapi mereka mau ikuti di belakang. Dia bisa menghindar. Ini macam ini dia bisa menghindar samping. Oke. Jadi kita lihat ini berapa detik ya. Tadi kan 34 ya. 3 menit 34 detik. Iya, 3 menit 34 detik. Kita lihat ini. Kalau dia putar samping, total dievakuasi berapa menit. Ini posisi sudah 196 orang yang keluar. Mereka masih sudah ya, ini sudah keluar semua.
Kita lihat dapatnya berapa menit. Jadi penumpukan itu juga karena orang tidak memilih untuk mengambil jalur lain ya. Ketika dalam keadaan panik, orang tidak berpikir untuk mengambil jalur tangga darurat. Tapi mereka tetap ngotot di tangga utama. Padahal tangga utama itu luasannya juga tidak terlalu besar ya. Karena ada tangga darurat kiri kanan. Juga karena banyak orang ya, 359 orang. Sebabnya dalam gedung-gedung ini ketika kita pakai lift, kita juga punya tangga darurat yang cukup besar ya, itu perlu kita hitung dulu. Nah, ini totalnya 218,3 bagi 60 ya, berarti 3 menit 38 detik ya. Jadi lebih lama daripada yang tadi mereka lewat tangga depan karena mereka mutar ya ke tangga darurat sini, mereka mutar terus mereka antri. Jadi itu tangga darurat ini kan luasnya cuma 1 meter ya, 1 meter lebih, 120. Sedangkan ini hampir 2 meter lebih ya. Tangga utama ini 2 meter lebih, hampir 3 meter ya. Jadi memang besar ya tangga utamanya. Tapi mereka menumpuk di sana ya. Nah, kita sekarang bisa lihat juga jalur dia ya, jalur dia berjalan. Nah, dia berjalan di sini. Ini adalah jalur di mana jalur terpadat dia berjalan ya. Kita bisa lihat di atas juga ya di image-nya. Nah, ini. Nah, jadi penumpukan terjadi itu di tangga sini. Paling banyak mereka lewati ya. Nah, tangga ini tadi tangga utama sudah sedikit karena dari lantai 2 saja. Mereka sudah yang paling banyak dia lewati di koridor ini ya. Ini dia lewati paling banyak ya. Oke. Jadi kita bisa lihat. Nah, ini, kalau kita tarik kembali secara cepat ya ini. Mereka memang lewat sini paling banyak ya. Kita lihat ya. Bahkan kita lewati ininya. Kita bikin ya. Ini dia, nah ini kan dia menumpuk di sini. Nah, dia numpuknya di sini. Ya karena tangga yang ini saya tutup ya. Yang ini saya tutup tadi. Nah, dia tidak bisa lewat sini ya. Kita lihat dari belakang. Ketika kita start itu dia langsung ke samping kiri kanan. Nah, ini kan. Nah, dia langsung ke samping yang atas, dia bergerak ke arah kiri kanan. Langsung dia turun ya. Nah, ini. Yang kamar mandi juga ini dari kamar mandi ini dia juga langsung dia bergerak juga ya. Oke, jadi kita bisa pertimbangkan semua, teman-teman bisa pertimbangkan semua jalur evakuasi itu tangga darurat, tangga utama. Cuma kekurangannya bahwa kita tidak bisa, kita harus menambah rambu-rambu ya, rambu evakuasi ya. Jadi di sini ada tangga, titik kumpul di sini, ikut jalur evakuasi. Jadi itu mungkin di lantai atau di lampu ya, lampu yang mengarahkan ke tangga. Sehingga tidak terjadi penumpukan di area sini ya, di area yang tangga utama. Coba saya balikin lagi. Kita lihat yang tangga utama lagi ya, yang saya aktifkan lagi tangga utama. Oke, saya balikin lagi. Setelah itu saya analisis lagi ya.